Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Endang Mideng, si tukang ngaladog. Oke, kali ini saya mau ke klinik untuk vaksin COVID-19 untuk yang tahap pertama. Jadi hari ini jadwal vaksinnya. Oke, seperti ini vaksin di Jepang. Yuk cekidot. Oke, jadi sebelumnya kita dikasih surat seperti ini, dikirimin surat untuk pemberitahuan vaksin corona. Suratnya seperti ini, ada nama. Coba kita buka. Ini udah saya robek. Ini dalamnya ada seperti ini. Nah, ini formulir buat vaksin. Ini yang dosis pertama, ini dosis kedua. Ini data kita. Nanti mereka dari pihak klinik yang scan ini nanti vaksin dosis pertama, ini vaksin dosis kedua. Ini kalau udah semua baru dapat sertifikat. Ini ada apa ini? Susah gini. Oke, ini ada ini tempatnya, klinik. Ini jam operasionalnya. Ini kita tinggal pilih aja mau di klinik yang mana, yang deket sama tempat tinggal. Terus ini adalah apa ini? Oh, ini kata pembuka, banyak banget kanji, gak ngerti saya juga apaan. Nah, ini formulirnya, ini wajib diisi. Ini ada 2, ini 1, 2. Ini buat dosis pertama sama dosis kedua. Jadi karena sekarang hari ini saya dosis pertama, jadi ini diisi dari prefektur. Alamat, ini alamat Apato, nama, terus tanggal lahir, usia, terus apa ini, jenis kelamin, terus ini juga diisi ininya, bla 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 bla, sama tanggal sekarang sama nama. Oke, itu aja. Nanti ininya dikasihin ke petugas pendaftaran di klinik nanti kalau sudah diisi. Nah, ini jangan sampai hilang juga, ini diisi lagi, cuman nanti pas untuk dosis kedua baru ini dikasihin seperti itu. Oke, sekarang kita isi dulu. Guys, kita isi saja formulirnya. Prefektur Gifu. Kakamigahara. Karena nggak tahu kanjinya, jadi tulis pakai romaji aja.
Terus alamat apa tuh? Suhara Purwi Bacu. 4-90 Pure Suta. Sampai 1. Oke. Nama Purigana pakai katakana guys. Terus ini baru pakai romaji. Nomor telepon, saya pakai nomor telepon perusahaan aja. Berapa sih pohon deh? Oke. Tanggal lahir. Kosongin. Takut kelihatan tua. Bulan 10 tanggal 12. Usia tutupin lagi. Jenis kelamin laki-laki. Itu suhu anti asip. Namun ya, lu kanji guys. Corona. Apakah Anda ingin divaksin ya teh? Hai. Apa nama kotanya sesuai? Hai. Namun yuk. Iye. Yang punya penyakit nih di sini banyak, jantung lah apalah, banyak sekali. Iye. 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 Korema Deni. Tidak dilewat itu. Iye. Ternyata. Iye. Iye, oke, iye lah pokoknya mah. Terus ini ada yang dicap. Kita tahun 2021 bulan 9 tanggal berakhir teh tanggal 4. Oke deh, selesai, tabelnya sudah diisi. Oke.
Oke, formulirnya sudah diisi. Ini kan formulirnya ada 2 nih. Jadi ini yang untuk nanti diisi sama persis kayak gini. Cuma nanti ini untuk dosis kedua. Jadi ini nanti aja diisinya. Nah, yang dibawa ke klinik hari ini formulir ini sama ini. Nah, ini adalah data mungkin apa ya, semacam identitas keterangan lah. Nanti kalau udah divaksin ini ada apa ya, nanti ditandain sama kliniknya untuk dosis pertama, sama juga nanti untuk dosis kedua. Jadi ini dibawa sama ini formulir untuk dikasihkan ke petugasnya. Oke, kita lanjut ke klinik. Jadwalnya sih jam 1 ininya jadwal kliniknya. Oke guys, jadi formulirnya udah diisi, tinggal dibawa ke klinik sama ini. Jadi 2 lembar ini yang dibawa, 2 lembar. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, ini tempat yang bisa untuk vaksin. Nah, saya sudah ditentukan sama perusahaan, jadi bareng Saco nanti untuk klinik daerah ini. Ini nama tempatnya, ini rumah sakit, tinggal dipilih mau yang mana, kita janjian sama rumah sakitnya nanti. Nah, ini untuk daerah Kakamigahara, ini ada di Naka, kecamatan Naka. Kalau mungkin di Indonesia kecamatan lah, ini Naka. Ini daerah Sohara, tempat saya nih, Sohara. Terus ini Inaba sama apa ini, Kawasina, ini Unuma. Nah, ini karena saya Suara nih, ada kliniknya. Klinik apa sih namanya, saya lupa. Pokoknya antara ini. Oke, kita karena jadwalnya sekarang jam 1, jadi oke guys, kita lanjut menuju klinik. Ayo, come on, let's go. Oke guys, kita menuju klinik. Aduh. Karena kliniknya jauh, pakai sepeda. Sepedanya kuat gini. Berangkat. Oke guys, kita mau vaksin. Di klinik kan sepi gini. Sohara naon meureunna. Tanah. Tanah ya. Kita masuk guys. Buka senang. Jadi kita nunggu giliran. Sebelumnya isi formulir. Seragam Moderna Jepang kan seleksi hula nana vaksin apa halus senang butuh nama ya, tapi orang Cina mah bangga.
Pembutut nanti vaksin. Oke guys, jadi saya baru pulang dari klinik setelah vaksin dosis pertama. Ini katanya vaksin dosis keduanya 3 minggu kemudian, tanggal 25. Jadi tanggal 25 ke sana lagi, ke klinik lagi buat vaksin dosis kedua. Jadi tadi vaksinnya vaksin Pfizer, karena di Jepang ada 2, Pfizer sama Moderna. Jadi untuk vaksin Moderna lagi di cancel karena ditemukan ada material lain di dalam vaksinnya. Jadi untuk sementara Pfizer yang digunakan semua vaksin. Jadi gitu. Oke, tadi juga diingatkan kalau terjadi apa-apa diharapkan menghubungi kliniknya lagi, katanya gitu. Kalau ada gejala-gejala berat. Tapi kalau gejala-gejala yang ringan kayak demam, terus nyeri badan dan lainnya yang ringan-ringan, itu dianggap wajar karena emang efek samping dari vaksin seperti itu. Cuman nantinya juga akan reda beberapa hari, 2-3 hari kemudian juga akan reda. Tapi kalau gejala berat yang bisa mengakibatkan sesuatu yang tidak memungkinkan, nah, itu agar segera menghubungi kliniknya lagi, katanya gitu. Oke, bentar lagi sampai Apato. Oke, udah nyampe lagi ke Apato. Oke guys, sudah di Apato. Jadi tadi setelah divaksin kita disuruh nunggu efeknya selama 15 menit kurang lebih. Jadi diam dulu di situ selama kurang lebih 15 menit. Kalau ada gejala yang yang dirasa, disuruh ngomong, bilang ke dokternya. Dan setelah 15 menit itu ada mungkin kalau ada yang pingsan atau apa, dan kita disuruh nunggu lagi selama 30 menit. Kalau selama 15 menit tadi nggak ada yang kenapa-kenapa, kita boleh pulang. Tapi kalau ada yang pingsan atau apa, kita yang lain, kalau ada satu orang yang pingsan, terus yang lainnya disuruh nunggu lagi selama 30 menit. Seperti itu. Jadi kalau selama 15 menit tidak terjadi apa-apa, baru dibolehin pulang. Nah, itu. Terus juga ini kita dikasih ini, jadi efek samping yang mungkin terjadi apabila setelah divaksin. Jadi seperti ini. Jadi kita disuruh nunggu tadi setelah divaksin 15 menit. Dan harus jaga jarak dan terus pakai masker, jaga jarak. Setelah 15 menit tidak terjadi apa-apa, baru boleh pulang gitu. Nah, ini mungkin efek dari vaksin yang disuntikan ke tubuh, yang terjadi di kulit, mungkin gatal ya, ini gatal pada kulit. Terus ini kan aduh, ini kanji apa, nggak ngerti ini apaan.
Ini kemerahan pada kulit, terus bersin, kusiami bersin, terus ini nodono, oh tenggorokan gatal, oh suara lemah mungkin serak juga mungkin ya. Terus ini napas agak sesak napas nih. Terus aduh apa ini, sakit perut, terus mual, terus kesulitan untuk melihat, mungkin agak rabun atau apa, terus merasa sakit seluruh di badan, nah dan lain-lain. Jadi itu mungkin efek yang mungkin ditimbulkan setelah vaksin, tapi ini yang seketika. Tapi saya sih enggak, ini yang mungkin terjadi setelah disuntikan vaksin tuh. Terus untuk yang timbul setelahnya ini pembengkakan dan nyeri di tempat suntikan, di bekas suntikan. Jadi ada pembengkakan atau rasa nyeri di bekas suntikan itu diberikan vaksin. Ini mungkin muncul saat divaksin dan berlangsung selama 2 hari nih, kurang lebih digurai. Selama 2 hari akan terjadi pembengkakan atau nyeri di tempat bekas suntikan. Terus nyeri otot, nyeri sendi. Jadi bisa juga efeknya bisa nyeri otot sama nyeri sendi, tapi nggak semua sih. Jadi kebanyakan muncul sehari setelah divaksin dan mereda sekitar sehari ini. Jadi ini setelah divaksin akan terasa nyeri otot sama nyeri sendi, tapi akan mereda atau sembuh setelah 1 hari kemudian. Terus ini sakit kepala, ini juga sama. Ini biasanya terjadi 1 hari setelah divaksin dan akan mereda sehari kemudian. Terus merasa kelelahan, kedinginan sama demam, ini juga sama. Ini efeknya setelah 1 hari setelah divaksin dan akan mereda 1 hari kemudian. Jadi ini gejala-gejala yang timbul setelah sehari setelah divaksin. Kalau yang ini yang terasa hari itu juga, jadi hari dimana dilaksanakan vaksin. Kalau ini setelahnya akan timbul seperti ini. Tapi terkadang tiap orang beda-beda, tergantung dari kemampuan tubuh untuk menerima vaksin gitu. Jadi ini sekedar peringatan dari dokter bahwa akan terjadi seperti ini setelah divaksin, seperti itu. Itu edukasinya, kurang lebih seperti itulah. Dan ini yang berkas yang dikasihkan tadi saat pendaftaran. Yang tadi kan sama formulir sama ini. Yang formulirnya diambil sama dia. Ini kan ada 2, ini formulir yang satu lagi buat vaksin dosis yang kedua. Ini kalau datang lagi ke klinik itu bawa ini sama bawa ini yang kedua. Ini dicopot untuk data mereka. Nah ini terus dikasih keterangannya.
Ini tadi vaksinnya tuh nih, Pfizer vaksinnya. Jadi bukan Inovac, Inovac apa tuh yang di Indonesia ini. Jadi yang kedua tadi kata dokter tanggal minggu ketiga bulan ini, sekitar tanggal 25 berarti 25 sana lagi untuk vaksin dosis kedua. Oke, demikianlah keterangan tentang vaksin corona di Jepang yang saya alami untuk vaksin. Jadi seperti itu kalau di Jepang. Jadi saya ulas lagi. Sebelumnya dikasih surat. Ini dari siapa? Gak tahu, ini saya kurang ngerti juga. Mungkin ini dari pemerintah Jepang. Kasih ini. Dalamnya ada formulir dan ada klinik yang bisa didatengin untuk pasien. Jadi kita tinggal pilih mau di klinik mana, mau di rumah sakit mana yang sesuai dengan tempat tinggal yang dekat gitu. Boleh divaksin. Nggak usah kita bawa jadi kado, seperti KTP lah kalau di Indonesia, jadi kado nggak usah. Jadi yang dapat surat berarti udah terdaftar namanya untuk melakukan vaksin. Jadi di sini juga ada namanya, ini udah tercantum nama. Jadi kita tinggal isi formulir, tinggal datang deh ke tempat itu. Sebelumnya mungkin jadwal kita ikutin jadwal di sana, jadi hari apa, jam berapa bukanya, terus kapasitas untuk vaksinnya berapa orang. Jadi kita harus tahu juga. Karena kemarin saya sempat nggak tahu, jadi saya minta bantuan ke Kaisa, dan kata Kaisa di klinik itu dan jam sekian datang 30 menit sebelum itu. Jadi udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi kita tinggal datang aja. Oke, demikianlah video singkat mengenai vaksin dosis pertama. Itu di Jepang kan vaksinnya memakai Pfizer sama Moderna. Nah, sekarang Moderna itu lagi ada apalah sesuatu itu, jadi di cancel. Sementara yang berlaku saat ini Pfizer. Alhamdulillah, itu katanya sih 2 vaksin itu paling ampuh, karena 100% ampuh untuk melawan COVID-19 katanya. Oke, demikianlah mau pamit nih. Demikianlah mungkin keterangan tentang vaksin di Jepang. Oke, nanti mungkin di vaksin yang dosis kedua nanti saya videoin lagi. Oke, mite kurete arigatou gozaimasu, ciao, permios.